Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Evi Prastiani, nomor NIM saya 0811520057. Kali ini saya akan mempresentasikan artikel politik hukum dengan judul Kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden Jokowi telah menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin 2 November 2020. Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan dalam Nomor 11 Tahun 2020. Adapun naskah Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR dalam rapat paripurna 5 Oktober lalu setebal 1187 halaman. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja penuh dinamika. Sejak digulirkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo, sangat menarik dilihat bagaimana politik hukumnya. Berkaitan dengan politik hukum ini dapat dilihat dari politik hukum saat masih perancangan undang-undang dan politik hukum ketika sudah menjadi suatu kebijakan hukum. Karakteristik Omnibus Law. Omnibus Law muncul dari kebiasaan dalam sistem hukum common law sejak tahun 1937. Omnibus Law pernah dipraktekkan di beberapa negara seperti Irlandia, Kanada, dan Amerika Serikat. Sebagai contoh, penerapan Omnibus Law di Irlandia telah berhasil untuk menghapuskan 3.225 undang-undang menjadi satu cakupan undang-undang saja. Omnibus Law menjadi suatu terobosan dalam upaya menyederhanakan peraturan yang ada di Indonesia. Omnibus Law nantinya dapat memunculkan aturan hukum yang berlaku lagi, di mana aturan hukum yang baru tersebut kemungkinan akan mengganti, memodifikasi, atau menghilangkan aturan hukum. Strategi penyusunan Omnibus Law di Indonesia. Dalam strategi penyusunan Omnibus Law tersebut ada 11 klaster yang tertuang dalam undang-undang, meliputi peningkatan ekosistem investasi, perizinan berusaha, ketenagakerjaan, dukungan UMKM, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan perencanaan PSN, administrasi pemerintahan, dan pengenaan sanksi. Politik Undang-Undang Cipta Kerja. Pengaturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan dari politik hukum, karena menentukan arah kebijakan hukum suatu negara. Politik hukum formal Undang-Undang Cipta Kerja dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja bermula dari keinginan politik Presiden untuk membentuk Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law. Ini dimaksudkan untuk penyederhanaan regulasi dan deregulasi pengaturan yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM melalui Omnibus Law berupa Undang-Undang Cipta Kerja. Kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja. Kebijakan hukum ini berkaitan dengan asas-asas ketatanegaraan, yaitu bahwa Indonesia adalah negara hukum. Perundang-undangan adalah sarana penting dari supremasi hukum dan sarana penting untuk memastikan ketertiban administrasi negara. Pembentukan peraturan perundang-undangan ini tidak bisa dilepaskan dari Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Undang-Undang Cipta Kerja mempunyai dasar konstitusional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana ditentukan dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, didasarkan juga pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkaitan dengan hak asasi atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk itu, pemerintah wajib memenuhi hak atas pekerjaan warga negaranya. Undang-undang ini juga dilatar belakangi dengan kebutuhan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas karena jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja masih cukup tinggi, yaitu 45,84 juta orang. Penduduk bekerja kasual sebanyak 70,48 juta orang, serta masih ada kebutuhan kenaikan upah untuk menciptakan dan peningkatan investasi serta mendorong pengembangan dan pengembangan kualitas koperasi dan UMKM. Peran DPR RI pasca
pengundangan. DPR RI telah melakukan fungsi legislasinya selama pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja, baik di tahap perencanaan melalui prolegnas maupun pembahasan RUU Cipta Kerja. Setelah proses pengesahan dan pengundangan, DPR RI masih harus melaksanakan fungsi pengawasan terkait dengan implementasi dari undang-undang ini. Pengawasan juga harus dilakukan terhadap pelaksanaan pendelegasian pengaturan ke dalam peraturan perundang-undangan. DPR RI pun harus segera mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait dengan strategi Omnibus Law yang diterima dalam plot pengaturan hukum di Indonesia. Dalam perluasan 3 kapasitas utamanya, DPR RI memiliki kekuasaan di sidang Mahkamah Konstitusi. Biasanya terkait dengan adanya gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Terlindungi Undang-Undang Cipta Kerja. Kontroversi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Penerapan konsep Omnibus Law bukan tanpa pertimbangan. Semua memiliki kelebihan dan kekurangannya. Keterkaitan antara kerangka Omnibus Law dalam kerangka hukum nasional melalui pendidikan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Penerapannya dilakukan melalui proporsi yang konsisten pemikiran pembuatan undang-undang dengan memanfaatkan strategi Omnibus Law dengan substantif, pendekatan komparatif yang bernilai dan transgresif baik di Indonesia maupun di negara lain. Kontroversi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya yaitu terdapat di gambar tersebut. Terlihat serikat pekerja tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Indonesia atau disingkat KSBSI akan menggelar aksi demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja dari tanggal 12 hingga 16 Oktober 2020. Protes Undang-Undang Cipta Kerja tidak dilakukan oleh buruh saja, melainkan oleh mahasiswa. Protes Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak hanya dilakukan di Jakarta, melainkan dilakukan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Semarang, Bandung, Banten, Surabaya, Makassar, Bekasi, Yogyakarta, Malang, dan beberapa daerah besar lainnya. Kesimpulan, Omnibus Law dalam kodifikasi merupakan 2 komponen yang berbeda dalam penyusunan dan pembentukan undang-undang, di mana Omnibus Law berusaha untuk menggantikan undang-undang yang ada dengan Omnibus Law. Sementara itu, kodifikasi adalah upaya untuk mengumpulkan berbagai undang-undang menjadi satu buku hukum. Omnibus Law yang akan dibuat terdiri dari peningkatan ekosistem investasi, perizinan berusaha, ketenagakerjaan, dukungan UMKM, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, investasi pemerintahan pusat dan pencapaian PSN, administrasi pemerintah, dan pengenaan sanksi. Di samping itu, pengesahan ini sangat mengejutkan publik, terutama bagi para akademisi, pelajar, mahasiswa, dan para buruh yang berdampak besar. Perspektif sosiologi hukum menganggap bahwa penolakan tersebut pasti akan terjadi. Namun dalam menyikapi penolakan tersebut harus memikirkan kelebihan dan kekurangan dalam setiap tindakan yang dilakukan. Bagi pemerintah, dalam mengambil setiap kebijakan setidaknya harus memperhitungkan secara matang konsekuensi yang akan timbul dari diberlakukannya suatu aturan perundang-undangan, terutama dalam mensejahterakan kehidupan rakyat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf dan saya tunggu pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.